Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2431. Mendengar pertanyaan Charlie, Ishak berseru, "Tuan, menurut Anda siapa dalang di balik layar?" Charlie berpikir sejenak, dan berkata, "Saat ini saya berpikir keluarga Schultz kemungkinan besar berada di balik layar." "Keluarga Schultz," kata Ishak tertegun. "Tuan, mengapa keluarga Schultz melakukan sesuatu pada mereka berdua?" "Tidak ada alasan," Charlie berkata dengan ekspresi serius. "Saya pikir sebenarnya ada banyak. Bibi Du ini berkeras ingin menceraikan Sheldon, yang tentu saja akan merugikan kehormatan keluarga Schultz. Sheldon pasti tidak puas. Orang tua dari keluarga Schultz itu pasti sama tidak puasnya." Ishak mengangguk dan berkata, "Untuk setiap keluarga dengan kepala dan wajah, jika seorang istri atau cucu ingin bercerai, itu pasti akan merusak kehormatan keluarga. Tetapi seharusnya tidak perlu melakukan tindakan kejam seperti itu, kan?" Charlie berkata, "Bagaimanapun, mereka adalah keluarga besar. Sering kali mereka beranggapan bahwa kehormatan lebih penting daripada yang lainnya. Terlebih lagi, Bibi Dun dan Sheldon bukan hanya akan bercerai. Mengapa dia datang jauh-jauh ke Aorus Hill? Kamu tahu, saya tahu, orang-orang dari begitu banyak keluarga besar di Eastcliff juga pasti tahu." Ishak mengangguk dan menghela nafas. "Itu benar, saat itu, wanita kedua dari keluarga Dun naksir ayahmu. Semua orang di Eastcliff mengetahui hal itu. Dan sekarang dia datang ke Aorus Hill dan berpartisipasi dalam acara pelanggan. Ingin membeli rumah tua tempat ayahmu tinggal dengan harga tinggi puluhan juta. Siapapun yang memiliki mata yang tajam tahu bahwa dia masih belum bisa melupakan ayahmu." Charlie menghela napas dengan ekspresi melankolis, dan berkata, "Aku terkejut dengan perasaannya terhadap ayahku. Semakin aku terkejut, semakin aku melihat hal-hal dari arah lain." Ishak segera bertanya, "Tuan, apa arah lain yang Anda maksudkan?" "Otakku agak tumpul sekarang, dan aku belum bisa memahaminya." Charlie berkata dengan ringan, "Arah lain ini adalah Sheldon. Jika Bibi Dun tidak bisa melupakan ayahku selama bertahun-tahun, apakah dia memiliki perasaan yang nyata terhadap Sheldon setelah menikahi Sheldon bertahun-tahun?" Ini, Ishak tiba-tiba mendengarnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari, "Saya mengerti. Nona Dun datang ke Aorus Hill untuk mengenang ayahmu, dan berpartisipasi dalam peperangan ini untuk memiliki rumah tua tempat ayahmu pernah tinggal. Ini hampir seperti memberi pengumuman kepada semua orang. Astaga, dia telah jatuh cinta dengan ayahmu selama bertahun-tahun. Jadi dia pasti tidak pernah mencintai Sheldon selama bertahun-tahun. Ini sangat tertuju pada Sheldon." "Itu benar." Charlie menghela napas. "Jadi saya curiga dalang di balik semua ini mungkin Sheldon." Ishak mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, Sophie adalah darah dan daging Sheldon. Apalagi jika dia membenci istrinya. Dia tidak akan pernah menyakiti Sophie, putrinya kan?" "Ya," Charlie berkata, "harimau tidak akan mewarisi keturunannya. Sheldon juga tidak akan menyerang Sophie. Mungkin Sophie hanya tipuan." Ishak dengan enggan berkata, "Keluarga Schultz selalu melakukan hal-hal dengan integritas. Apa yang Anda katakan, mungkin itu kebenarannya." Charlie berkata saat ini, "Jika keluarga Schultz menginginkan Bibi Dun mati, maka aku tidak akan membiarkan mereka melakukannya." Setelah itu, Charlie segera berkata kepada Ishak, "Ishak, segera pilih lokasi pasti Rolls-Royce itu, dan siapkan helikopter." Ketika Ishak mendengarnya, dia langsung bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin menyelamatkan ibu anak ini?" Charlie memandang dan mencibir, "Musuhnya musuh adalah temanku. Aku bahkan pernah menyelamatkan Rosalie. Dan sekarang Helen dan Sophie." Ishak segera berkata, "Baik Tuan Muda, saya akan meminta seseorang melacak lokasi mobil dan menyiapkan helikopter. Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, kebanyakan model kendaraan akan dilengkapi dengan fungsi remote tertentu. Sedikit lebih buruk, itu dapat memeriksa posisi mobil, bahan informasi bakar,
dan status penutupan pintu dan jendela dari jarak jauh. Yang sedikit lebih baik, dapat membuka dan menutup pintu dari jarak jauh, bahkan menyalakan mobil dan mengaktifkan AC dari jarak jauh. Seperti beberapa kendaraan energi terbarukan, bahkan dapat dihubungi dari jarak jauh dan dioperasikan melalui telepon seluler. Sehingga mobil dapat meluncur sendiri untuk mendatangi pengemudi, bukan pengemudi yang mendatangi mobil. Bab 2432. Meski Rolls-Royce tidak memiliki fungsi remote pemanggilan, namun tersedia fungsi remote lainnya. Posisi mobil dapat diketahui secara real-time dari software di Rolls-Royce Center. Segera, anak buah Ishak mengirimkan sepanjang gerakan mobil. Setelah membacanya, dia berkata, "Tuan, Zakir pergi ke pegunungan." "Ke arah pegunungan?" Charlie mengerutkan kening. "Di mana tepatnya?" Ishak menjelaskan, "Ini ke arah Hotel Mata Air Panas Champ Elysees." "Oke," Charlie segera memerintahkan. "Berbalik ke hotelmu sekarang. Kita naik helikopter dan mencegat mobil itu." Ishak berseru, "Tuan, Zakir memiliki bahan peledak yang ditahan di tubuhnya. Apakah Anda yakin dapat mendudukinya?" Charlie mencibir dan berkata dengan jijik, "Jika aku mau, aku bisa membuat Zakir bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berkedip, apalagi menekan tombol pelatuk." "Bagus." Ishak menghela napas lega dan buru-buru mengarahkan mobil ke hotel. Pada saat yang sama, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memberitahu pilot helikopter hotel untuk bersiap-siap. Pada saat ini, Zakir sedang mengendarai Rolls-Royce, melaju cepat menuju daerah pegunungan di selatan Aurus Hill. Ini adalah rute yang diatur oleh bawahan Tuan Schultz. Setelah memasuki kawasan pegunungan, ada lebih dari 30 km jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Jalan sepanjang 30 km ini tidak memiliki pintu keluar atau masuk. Selama mobil berjalan cukup cepat, tidak ada yang bisa mengejar. Inilah sebabnya Zakir meminta polisi menyiapkan Rolls-Royce. Mobil biasa yang berjalan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok akan mengalami penurunan tenaga yang sangat terasa. Tetapi untuk raksasa 12 silinder seperti Rolls-Royce, bahkan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tenaganya masih sangat cukup. Cukup untuk menjauhkan diri dari para pengejar. Selain itu, pihak lain telah mengatur untuk Zakir bagaimana sandera akan dihabiskan. Ketika Zakir mengemudikan mobilnya ke terowongan sepanjang 2 km di Jalan Raya Panshan, 2 mobil akan mengalami kecelakaan di pintu masuk terowongan, yang akan menghalangi terowongan. Ketika Zakir mengendarai mobil di tengah terowongan, ada area khusus yang digunakan untuk parkir darurat. Sesuai dengan persyaratan, dia akan membunuh Helen dan Sophie di sana. Setelah membunuh ibu dan anak-anaknya, dia akan membuang mayatnya di area darurat seperti yang direncanakan. Lalu lanjutkan perjalanan. Akan ada truk kontainer yang dititik dia akan menunggu keluar dari terowongan. Zakir akan mengendarai Rolls-Royce langsung ke truk kontainer, dan Rolls-Royce akan disembunyikan di dalamnya dan dibawa pergi tanpa ada yang mengetahui. Selain itu, truk kontainer yang akan merespons Zakir juga dilengkapi dengan peralatan pemblokiran sinyal yang kuat. Bahkan jika ratusan perangkat GPS dipasang di Rolls-Royce, itu tidak akan pernah terdeteksi. Saat itu, Rolls-Royce Center akan menemukan bahwa mobil tersebut belum keluar sejak memasuki terowongan. Bahkan polisi juga akan terus fokus mencari keberadaannya di terowongan. Pada saat polisi menyadari bahwa dia mungkin telah melarikan diri, dia sudah jauh. Bab 2433. Saat semakin mendekati terowongan yang ditentukan, Zakir semakin gugup. Baginya, menang atau kalah hanyalah masalah satu kali kejadian. Oleh karena itu, dia terus berdoa diam-diam di dalam hatinya. "Tuhan, saya, Zakir, tidak pernah meminta apapun dalam hidup saya. Sekarang saya mohon Anda muncul dan mengantarkan saya dengan segalanya hari ini. Jika berjalan dengan baik, setelah saya selesai berburu dengan sekelompok ibu dan anak ini, Tuhan, Anda hanya perlu memberi saya waktu 1 jam untuk melarikan diri. 1 jam sudah cukup bagi keluarga Schultz untuk mengatur agar aku berhasil melarikan diri. Besok, saya akan mengubah identitas saya dan memulai hidup baru di luar negeri." Memikirkan hal ini, Zakir sangat bersemangat. Pada saat ini,
Helen dan Sophie sedang duduk di kursi belakang Rolls-Royce. Mereka berdua sangat nyaman. Sophie sangat gugup melihat kendaraan melaju ke pegunungan. Dia semakin panik yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rupanya ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa menemukan apa yang salah. Helen menyadari Sophie berada di sedikit gelisah. Agar tidak terlalu membuat putrinya takut, Helen terus memegang tangannya dan memberinya menyemangati dari waktu ke waktu untuk membuatnya rileks sebanyak mungkin. Sulit bagi Sophie untuk bersantai. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kemana Anda akan membawa kami?" Zakir tidak melihat ke belakang. Dia menjawab dengan dingin, "Jangan khawatir tentang kemana Anda saya bawa pergi. Duduk saja dengan tenang." Sophie terus bertanya, "Lalu kapan kamu akan membiarkan kami pergi?" Zakir memegang kemudi di satu tangan, dan menjulurkan pistol di tangan yang lain, dan berkata dengan tidak sabar, "Kapan saya akan melepaskan Anda? Atau apakah saya tidak ingin melepaskan Anda? Itu semua tergantung pada suasana hati saya. Jika kalian patuh, duduk dan tidak banyak bicara omong kosong, aku mungkin akan menyelamatkan hidup kalian. Kalau kamu terus bertanya, aku akan membunuhmu sekarang." Helen tahu Zakir bisa membunuh tanpa berkedip. Dia segera memarahi Sophie dan berkata, "Sophie, tutup mulutmu. Berhenti bicara." Sophie patuh dan menutup mulutnya. Namun, hatinya menjadi semakin gelisah, dan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi semakin kuat. Dia dengan hati-hati mencari semua detail di otaknya, berharap menemukan petunjuk yang dia abaikan. Setelah beberapa menit, sebuah detail tiba-tiba muncul di benakku. Dia teringat saat berada di Treasure Pavilion. Ponsel Zakir menerima panggilan. Apalagi sepertinya dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke seseorang. Detail ini memasaknya gugup tiba-tiba. Penjahat buronan yang telah lama melarikan diri ke seluruh negeri. Ketika dia ditangkap, mengapa dia masih memiliki energi untuk menelepon dan mengirim informasi kepada orang lain? Dan dia menjawab telepon untuk waktu yang lama. Bahkan jika keluarga yang menelepon dan mengirimkannya informasi, akan sulit untuk menjelaskannya. Karena pada saat seperti ini, orang normal pasti akan menggunakan cara tercepat untuk memberitahu keluarga mereka bahwa mereka sibuk, lalu menutup telepon dengan cepat. Tidak mungkin untuk berbicara langsung di telepon. Dia memiliki ponsel dan dapat berkomunikasi dengan keluarganya kapan saja. Dia dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Jika tidak ada hal yang mendesak, sama sekali tidak perlu mengalihkan energinya untuk berkomunikasi dengan keluarganya pada saat kritis seperti itu, yang bisa mengalihkan perhatiannya dan mempengaruhi bisnisnya, terutama hal-hal besar yang menyangkut kehidupannya. Ibarat seorang dokter, ketika sedang berkonsentrasi melakukan operasi pada pasien, sama sekali tidak mungkin menggunakan ponselnya untuk menelepon atau mengirim pesan teks ke keluarganya. Ini akan sangat mengganggu pekerjaan. Dan jika dia tidak hati-hati, itu akan menyebabkan masalah serius sebagai akibatnya. Dapat dimengerti jika Zakir baru memulai karir kriminal dan belum berpengalaman. Namun juga, dia adalah kriminal yang telah lama buron. Dia sudah berpengalaman dalam anti pengintaian yang kuat. Orang seperti itu seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Jadi, tidak peduli apakah orang yang menelepon atau mengirim pesan kepadanya adalah keluarganya. Apa yang dikomunikasikan kepada pihak lain pasti sangat penting. Bab 2434. Bahkan, kemungkinan besar itu terkait erat dengan ketergesaannya ke Treasure Pavilion hari ini. Memikirkannya, Sophie sampai pada kesimpulan. Pasti ada orang lain di belakang Zakir. Jika demikian, bukan kebetulan dia datang ke Treasure Pavilion hari ini. Jika itu bukan kecelakaan, ini juga bukan ketidaksengajaan dia menculik ibuku dan aku. Mungkinkah dia sengaja datang ke ibuku dan aku? Hati Sophie tiba-tiba menjadi lebih bingung. Jika Zakir benar-benar tidak sengaja ke Treasure Pavilion saat dia sedang diburu, maka selama ibu saya dan saya bekerja sama dengan Zakir untuk melarikan diri. Setelah Zakir aman, ibu saya dan saya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Dia sudah terungkap di depan polisi. Sama sekali tidak perlu membunuh ibu saya dan saya untuk memprovokasi polisi dan menciptakan opini publik.
Ini hanya akan lebih merugikan dia di masa depan. Namun, jika Zakir diinstruksikan oleh orang lain, menghindari penangkapan adalah salah, dan menculik ibu saya dan saya adalah benar, maka kami benar-benar dalam masalah. Setelah memikirkan hal ini, Sophie tiba-tiba berkata, "Saudara Zakir, jika Anda membiarkan saya dan ibu saya pergi, saya dapat memberi Anda 50 juta sebagai hadiah. Saya akan menepati janji saya." 50 juta. Zakir tercengang. Jumlah 50 juta memang tidak sedikit. Sudah cukup membuatnya sangat sedikit. Apalagi dia sama sekali tidak meragukan kemampuan Sophie. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari keluarga Schultz. Sangat mudah bagi mereka memiliki 500 juta, apalagi 50 juta. Namun, Sophie berani memberikannya, tetapi dia tidak berani bertanya. Karena, dia tahu bahwa keluarga Schultz lah yang membayarnya untuk membunuh ibu dan anak itu. Ini lebih rumit dari yang dipikirkan sebelumnya. Ini berawal dari seseorang meminta saya membunuh Helen. Dan hari ini seseorang memberi keluarga saya 20 juta. Dengan syarat saya juga membunuh Sophie berbarengan. Mengapa keluarga Schultz begitu kejam? Tidak masalah membunuh Helen. Dia adalah orang luar. Tetapi mengapa dia menginginkan Sophie ini? Sebuah keluarga yang tidak menyayangi rakyatnya sendiri bisa digambarkan sebagai kejam. Jika saya jujur melakukan hal-hal sesuai dengan pengaturan mereka, saya bisa mendapatkan kesempatan kabur ke luar negeri. Kalau saya bermain trik di belakang punggung mereka, bahkan diam-diam mengambil uang Sophie, mereka mungkin tidak akan membiarkan saya pergi. Lagi pula, keluarga saya masih di desa. Jika saya membuat keluarga Schultz marah, mereka bahkan tidak menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan keluargaku? Sophie melihat melalui kaca spion mobil dan melihat ekspresi Zakir penuh kebingungan. Dia menyadari situasi yang lebih buruk. Jadi dia segera berkata lagi, "Saudara Zakir, Anda juga pasti tahu situasi saya. Jangankan 50 juta, bahkan jika itu 60 juta atau bahkan 80 juta, selama Anda mengangguk, saya dapat memberikannya kepada Anda. Anda tinggal mengangguk. Saya akan membuat panggilan telepon dan seseorang akan segera mentransfer uang ke rekening Anda." Setelah mengatakan itu, Sophie berkata, "Saya tidak akan memberi Anda 50 juta atau 80 juta. Saya akan memberikan 100 juta. Selama Anda mengangguk, saya akan meminta seseorang menghubungi Anda dalam 10 menit. 100 juta tunai." Begitu Zakir mendengar bahwa selama dia menganggukkan kepalanya, 100 juta dapat langsung dikreditkan ke rekeningnya. Ada perasaan orang yang sangat lapar yang tidak berani membuka mulutnya ketika dia melihat meja makanan penuh gurih dan lezat. Ini membuatnya merasa sangat kesal tiba-tiba. Dan dia berkata tanpa sadar, "Jangan bicara omong kosong padaku. Ini sama sekali bukan tentang uang." Begitu Zakir mengucapkan kata-kata ini, Sophie terdiam sejenak, dan segera menatap Helen di sana. Helen juga menyadari sejak lama bahwa putrinya dengan sengaja menyalin kata-kata Zakir, dan ketika dia mendengar jawaban Zakir, dia segera menyadari sumber masalahnya. Oleh karena itu, dia juga menatap Sophie saat ini. Ibu dan anak itu saling memandang pada saat yang sama. Mereka bisa melihat kegembiraan yang dalam di mata satu sama lain. Bab 2435. Sophie menggunakan uang untuk membeli Zakir untuk dua tujuan. Pertama, jika pengeluaran uang efektif, yang terbaik adalah membelanjakan uang secara langsung untuk membeli Zakir. Kedua, jika pengeluaran uang tidak berpengaruh, setidaknya dapat menentukan situasi Zakir melalui dialog. Saat ini, Sophie telah menarik beberapa petunjuk kunci dari mulut Zakir melalui serangkaian kata yang dia rancang. Pertama, ketika orang biasa mendengarkan seorang gadis berusia awal 20-an membuka mulut dan menutup mulut, itu puluhan juta atau 100 juta. Mereka pasti tidak akan memercayainya. Namun, Zakir tidak ragu saat saya mengatakan bisa mendapatkan 50 juta, 60 juta, 80 juta, bahkan 100 juta. Artinya dia tahu identitasku. Mengetahui 100 juta itu mudah di sekitarnya. Jadi dia sama sekali tidak meragukan apa yang kukatakan. Dari titik ini,
Dikombinasikan dengan perilaku Zakir sebelumnya yang berbicara dengan orang lain di telepon dan mengirim pesan teks, kita dapat melihat bahwa Zakir pasti telah diperintahkan untuk menculik saya dan ibu saya. Kedua, orang seperti Zakir tidak bisa menjadi pria baik yang mematuhi perjanjian. Jika saya mengatakan saya bersedia memberi 100 juta yuan, dia dapat memilih untuk mengambil uang saya dan menampilkan majikan asli. Atau bahkan bisa saja mengambil uangku lalu dikembalikan dariku. Sebagai gangster seperti dia, tidak mungkin dia tidak mempertimbangkan dua cara ini untuk mendapatkan uang. Namun, Zakir bahkan tidak mempertimbangkan kedua metode ini sama sekali. Ini membuktikan bahwa majikan asli di belakangnya adalah seseorang yang tidak pernah berani dia singgung. Jadi, siapa yang mengaku dan membuatnya memainkan pertunjukan besar, hanya untuk menculikku dan ibuku? Memikirkan hal ini, Sophie tidak memiliki jawaban yang sama sekali. Dia juga memikirkan apakah kakeknya tidak puas dengan ibunya, jadi dia harus membersihkan pintu. Namun, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang kakeknya, dia yakin kakeknya tidak akan membunuh dirinya sendiri. Dia juga memikirkan apakah ayahnya tidak senang dengan ibunya, tetapi ini sama dengan hipotesisnya. Apakah itu ayah atau kakeknya? Ada alasannya untuk menyerang ibunya, tetapi tak satu pun dari mereka yang ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Sophie pun berbelok ke jalan buntu. Segera setelah itu, dia berpikir, mungkin ayah atau kakek saya ada di belakangnya dan meminta Zakir untuk menculik saya dan ibu saya. Tetapi sebenarnya itu hanya akan membahayakan ibu saya. Memikirkan hal ini, Sophie segera menjadi sangat gugup, dan berpikir dalam hati. Jika ini terjadi, maka ketika Zakir menunjukkan warna aslinya, saya harus melakukan yang terbaik untuk melindungi ibu saya. Sementara Sophie berusaha mati-matian untuk melindungi Helen, hatinya juga dipenuhi kemarahan dan keputusasaan terhadap keluarga Schultz. Dia tidak bisa mengerti mengapa keluarga Schultz begitu kejam terhadap ibunya. Yang lebih sulit dipahami adalah bahwa kejadian ini jelas-jelas salah sang ayah. Jadi mengapa mereka harus membunuh ibunya? Apakah karena ibuku datang ke Aurus Hill kali ini? Pada saat ini, Helen juga menebak semuanya. Dia juga memiliki pertanyaan yang sama jauh di lubuk hatinya. Sheldon bisa menipu di belakangku, dan memiliki anak perempuan tidak sah di luar, dan bahkan membawa anak perempuan tidak sah itu bersamanya ke rumah. Aku menikah dengannya selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah berkhianat. Saya telah melewatinya, dan sekarang saya hanya ingin menceraikannya. Mungkinkah dia salah dan saya salah? Pada saat ini, Zakir tidak menyadari bahwa dia baru saja membocorkan rahasia secara tidak sengaja. Dalam pikirannya dia berharap segera tiba di terowongan, sehingga dia bisa menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi. Bab 2436. Pada saat yang sama, sebuah helikopter telah meninggalkan kota dan menuju pegunungan di selatan Aurus Hill. Di helikopter, Isaac melaporkan kepada Charlie, "Tuan, targetkan 10 km dengan garis lurus dari kita. Mobil harus mengikuti tikungan di pegunungan. Kita seharusnya bisa segera menyusul." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya masih memiliki pertanyaan yang saya belum mengerti." Isaac buru-buru bertanya, "Tuan, ada apa?" Charlie berkata, "Saya tidak mengerti apa jalan belakang yang ditinggalkan untuk Zakir. Dia membuat langkah besar. Saya percaya bahwa meskipun tidak ada polisi yang mengejarnya sekarang, setiap persimpangan di depan seharusnya sudah ada polisi yang siap menyergap. Tidak peduli seberapa mahal Rolls-Royce yang dia kendarai, itu hanyalah sebuah mobil. Dia tidak akan bisa melarikan diri." Ya, Isaac mengangguk dan berkata setuju. Mungkin Zakir ini tidak ingin melarikan diri sama sekali. Dia buronan kelas A. Jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Jadi lebih baik dia melewatkan hari orang tuanya. Dia akan mendapatkan uang saku dari keluarga Schultz untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Charlie memukulnya. "Apa maksudmu? Zakir ini telah menyatakan tekadnya untuk mati. Dan dia sama sekali sudah siap tidak bisa melarikan diri dari hidup-hidup, kan?" "Ya," Isaac berkata. "Saya pikir kemungkinan ini adalah yang terbesar." Charlie menahannya dan berkata, "Jika dia benar-benar akan mati,
maka dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak kesulitan untuk memainkan permainan seperti itu. Dia hanya perlu menemukan alasan di Treasure Pavilion dan menganggap Helen sebagai sandera yang dapat dibunuh. Mengapa harus repot-repot mendapatkan Rolls-Royce dan berlari ke sini tanpa henti? Ishak berpikir sejenak. Apakah dia berencana untuk melakukan set lengkap? Apa itu perlu? Charlie berkata dengan ringan. Dia sudah mati. Dan ada begitu banyak drama sebelum dia mati. Apa gunanya? Jika dia hanya ingin membingungkan publik dan membiarkan semua orang tidak mengirimkan keluarga Schultz, dia membunuh begitu banyak sandera di Treasure Pavilion dan dapat membunuh Helen jika moncong senjatanya sedikit bias. Dan semua orang tidak akan meremehkannya. Ishak kemudian bertanya, "Tuan, apa maksudmu? Zakir punya cara untuk melarikan diri." Charlie mencibir. Saya tidak tahu apakah Zakir benar-benar memiliki cara untuk melarikan diri atau tidak. Tetapi yang saya yakini adalah bahwa jika keluarga Schultz berjanji dan membantu melarikan diri, maka keluarga dia tidak akan pernah membiarkan dia hidup. Ishak bertanya, "Tuan, jika Anda berkata begitu, maka keluarga Schultz akan membunuh Zakir." Ya, Charlie mengangguk ringan, dan berkata, "Saya pikir berdasarkan perilaku keluarga Schultz, mereka pasti akan menghindari terlalu banyak risiko. Mereka pasti akan menyelesaikan Zakir sesegera mungkin dalam kisaran yang masuk akal." Ishak berpikir dan berkata, "Kalau begitu tempat yang akan dipilih oleh keluarga Schultz adalah bagian jalan gunung ini yang tidak ada jalan keluar." Charlie bersenandung. Dan notifikasi. Percepat dan kunci mereka secepat mungkin. Baik Tuan Muda, setelah helikopter terbang beberapa menit lagi, Ishak menunjuk sedan hitam di jalan diagonal di depan dan berkata, "Tuan, itu mobilnya." Itu sedan hitam panjang di bawah. Charlie melirik ke bawah dan melihat Rolls-Royce Ishak. Namun, karena ketinggian helikopter, Rolls-Royce terlihat lebih kecil dari ukuran kuku jari. Pada saat ini, Ishak bertanya kepadanya, "Tuan, apakah kita menurunkan ketinggian untuk mencapai ketinggalan?" Charlie mengulurkan tangannya. "Tidak, jangan kejutkan ular itu. Ikuti saja dari sensasi dan amati." Bab 2437. Pada saat ini, Zakir tidak tahu bahwa Charlie telah menguncinya dari langit. Saat mengemudi dengan saksama, dia menatap layar navigasi dari waktu ke waktu. Navigasi jarak menunjukkan terowongan kurang dari 5 km di depan. Kecepatan saat ini sekitar 180 km per jam. Dan hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk tiba. Memikirkan hal ini, Zakir sangat bersemangat dan tidak sabar. Saat terowongan semakin dekat, dia menjadi semakin bersemangat. Dia menginjak pedal gas lebih dalam, dan kecepatan mobil menjadi sedikit lebih cepat. Pada saat ini, Zakir mengendarai Rolls-Royce di jalur menyalip. Ketika dia mendekati terowongan, dia melihat bahwa di sisi kanan jalan di depan, ada serangkaian truk yang relatif lambat melaju bersama-sama. Dia melirik plat nomor dan merasa lebih nyaman. 2 truk pertama adalah truk yang diatur oleh keluarga Schultz. Kedua mobil melaju dengan kecepatan rendah, hanya untuk menentukan waktu tiba di terowongan sesuai dengan posisi Zakir. Karena menurut rencana keluarga Schultz, setelah kendaraan Zakir memasuki terowongan, kedua truk akan muncul di belakangnya, yaitu di pintu masuk terowongan. Dengan cara ini, jika 2 truk tiba-tiba muncul di belakang satu sama lain, jalan 2 lajur dapat diblokir sepenuhnya. Truk dan kendaraan lain di belakang mereka tidak dapat lewat sementara waktu. Dengan cara ini, Zakir memenangkan cukup waktu. Kendaraan yang dikemudikan Zakir segera menyusul truk-truk tersebut. Saat ini hanya tersisa 1 kilometer terakhir sebelum pintu masuk terowongan. Zakir tidak peduli lagi dengan truk-truk di belakangnya. Dia tidak peduli berapa banyak truk yang ada. Begitu 2 truk terdepan memperingatkan, mereka akan dihentikan di belakang. Pada saat itu, jalan raya akan terputus total. Namun, ketika Zakir sudah mengemudikan mobilnya ke dalam terowongan, kedua truk itu masih berjalan di belakangnya dan tidak terlihat bermaksud menyebabkan kecelakaan. Sebaliknya, mereka semua mulai mempercepat laju dalam sekejap, mempercepat menuju terowongan. Saat kedua truk melaju ke terowongan,
beberapa kendaraan di belakang kedua truk tiba-tiba muncul di pintu masuk terowongan. Seluruh jalan langsung terhalang oleh mobil yang kecelakaan. Keluarga Schultz siap membunuh orang. Kedua truk itu terus berakselerasi. Masing-masing memuat puluhan ton kargo. Dan kelembamannya cukup besar untuk menghancurkan mobil siapapun. Di pintu keluar terowongan ini, dua truk menghalangi jalan. Dengan cara ini, Rolls-Royce Zakir menjadi sekaleng daging manusia yang dikelilingi oleh 4 truk. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Rolls-Royce ini hanya memiliki satu nasib, yaitu hancur menjadi tumpukan rongsokan oleh 2 truk berat. Pada saat itu, tidak mungkin bagi orang-orang di dalam mobil untuk bertahan hidup. Zakir akan mati. Begitu juga Helen dan Sophie. Bab 2438. Pada saat yang sama, Charlie berada di helikopter dan melihat mobil Zakir memasuki terowongan. Dia juga melihat 2 truk di belakangnya mengikutinya. Segera setelah itu, dia beberapa melihat kendaraan dipanggil menjadi bola di pintu masuk terowongan. Charlie bisa melihat sekilas bahwa mobil-mobil ini sengaja menggerakkan satu sama lain. Jadi, dia segera berkata kepada Ishak, truk-truk ini seharusnya menghalangi jalan. Saya pikir mereka akan mulai di terowongan ini. Segera pergi ke ujung terowongan yang lain. Ishak tidak ragu-ragu berkata, baik tuan muda, ayo turun dan menyelam langsung. Pada saat ini, Zakir di terowongan tiba-tiba melihat jalan di depannya terhalang oleh 2 truk kontainer yang diparkir secara bersamaan. Dia segera menyadari bahwa waktunya telah tiba. Karena menurut rencana, dia akan membunuh Helen dan Sophie di dalam mobil di sini. Lalu orang-orang dari keluarga Schultz akan menyamarkan keduanya saat mereka mendorong pintu dari mobil berkecepatan tinggi dan jatuh hingga mati. Adapun Zakir dan mobil akan masuk ke dalam truk kontainer dan melarikan diri. Dengan cara ini, dunia luar akan berpikir bahwa ibu dan putrinya meninggal ketika mereka melompat keluar dari mobil, dan Zakir sendiri terus melarikan diri. Jadi, Zakir memperlambat mobil dan berbalik sambil memegang pistol. Dan berkata kepada Helen dan Sophie yang duduk di barisan belakang mobil, maaf, 2 wanita cantik, saya ingin mengantar kalian pergi. Ayo pergi bersama. Apa? Helen berkata dengan panik. Keluarga Schultz mengejarku. Itu tidak ada kesepakatan dengan putriku. Tolong lepaskan putriku. Sophie juga panik dan berseru. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku dan biarkan ibuku pergi. Zakir tidak bisa menahannya karena terkejut, memandang Helen dan bertanya, bagaimana Anda tahu itu adalah keluarga Schultz? Apakah Anda mendapatkan informasi sebelumnya? Sophie di samping langsung menjawab, pasti ada kesalahpahaman di sini. Nama keluarga saya adalah Schultz dan saya anggota keluarga Schultz. Kepala keluarga Schultz saat ini adalah kakek saya, dan keluarga Schultz tidak dapat membunuh saya. Pasti ada kesalahpahaman. Saya mohon Anda untuk menelepon dan mengonfirmasi dengan mereka. Zakir mencibir dan berkata, saya sudah memastikannya sejak awal. Yang aku inginkan adalah kehidupan kalian berdua. Dan kalian berdua sudah tidak diperlukan. Jadi kalian tidak perlu bersyafaat satu sama lain. Masalahnya telah berkembang sampai titik ini. Kalian berdua tidak akan bisa lari. Dengan mengatakan itu, Zakir menunjuk kedua kontainer truk di depannya yang menghalangi jalan, dan berkata sambil tersenyum, dan kalian tidak perlu mencoba membuka pintu dan melarikan diri. Orang-orang ini telah membuat persiapan yang sangat matang. Mereka ingin kalian berdua mati. Kalian berdua ada di tangan saya. Setidaknya saya bisa memberi kalian waktu yang baik untuk mati. Kalau kalian jatuh ke tangan mereka, saya kira mereka akan memperlakukan kalian seperti bola bowling manusia dan membuat kalian mati tanpa bisa dikenal. Ketika Sophie mendengar ini, dia menangis. Bu, mengapa ayah dan kakek melakukan ini? Helen menarik Sophie ke dalam pelukannya, menahan air matanya, sambil bertanya-tanya. Sophie, ibu kasihan padamu. Ibulah yang telah menyusahkanmu. Zakir mengarahkan pistolnya ke Helen, dan berkata dengan ringan, kalian seharusnya tidak membiarkan orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Jadi aku akan minta maaf pada kalian. Ayo pergi dulu. Helen tahu bahwa dia benar-benar hancur kali ini. Dia hanya merasa sangat tertekan untuk putrinya. Dan pada saat yang sama penuh rasa bersalah untuknya.
Pada saat ini, dia sudah menerima nasibnya. Dan sambil menggosok kepala Sophie, dia menangis dan berkata, "Sophie, maafkan aku, ibu minta maaf padamu. Jangan salahkan ibu." Sophie juga sedih sambil menangis dan berkata, "Bu, aku tidak menyalahkanmu." Zakir menghela nafas. "Oh, sayang sekali membunuh dua wanita yang begitu cantik. Tapi aku tidak punya pilihan. Demi abadi seumur hidup sendiri, aku hanya bisa membuat kalian berdua mati." Dengan mengatakan itu, dia akan menarik pelatuk dan akan membunuh Helen terlebih dahulu. Tapi pada saat ini, dia berbalik dan menatap di kursi belakang. Tiba-tiba, melalui kaca belakang, dia melihat dua bayangan hitam datang dengan cepat. Dia melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Sialan! Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya mereka berdua menghalangi jalan di belakang? Bagaimana mereka berdua bisa masuk?" Bab 2439. Zakir dengan jelas melihat bahwa dua bayangan hitam yang mendekat dengan cepat di belakang Rolls-Royce adalah truk yang seharusnya menyebabkan kecelakaan mobil di pintu masuk terowongan dan menutup persimpangan. Kecepatan kedua mobil sangat tinggi, dan mereka melaju berdampingan, memenuhi seluruh jalan. Sekarang mereka semakin dekat dan dekat dengan Rolls-Royce yang mereka kendarai. Kedua truk tidak terlihat akan berhenti. Ini membuat Zakir pucat karena shock. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan rasa anti pengintaian yang kuat. Jadi dia tiba-tiba menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi. Dia berpikir dengan gugup di dalam hatinya. Sebelum ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh saya dan keluarga Schultz. Termasuk saya yang ditemukan oleh polisi. Termasuk saya dikejar ke Treasure Pavilion. Termasuk saya menyandera Helen dan Sophie. Dan bahkan termasuk saya melarikan diri dengan mereka berdua. Semuanya sesuai dengan rencana semula. Dua truk di belakangku ini menyimpang jauh dari rencana semula. Dua truk itu seharusnya tidak ada di sini. Dua mobil itu melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang begitu tinggi. Tampaknya mereka berniat jahat. Zakir tidak bodoh. Di TV, dia juga tidak menonton berita dan video kecelakaan mobil besar. Dia tahu truk berkecepatan tinggi adalah kendaraan paling mematikan di darat. Sebuah truk dengan lusinan ton melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Gaya tumbukannya mungkin tidak mampu menahan bahkan tangki. Dia takut saat tertabrak akan terbang keluar. Yang lebih menakutkan adalah tidak ada cara melarikan diri dari keparat ini. Jika bagian depan tidak terhalang, dengan tenaga dan akselerasi Rolls-Royce, dua truk besar ini akan jauh tertinggal di belakang. Namun, jalan di depan terhalang oleh dua truk lain, dan dia tidak ada celah untuk melarikan diri. Melihat kedua truk besar itu semakin dekat, mata Zakir terbelah karena marah. Dia menggeram dan mengutuk, "Sial, saya tidak mengira keluarga Schultz sangat tidak dapat dipercaya. Mereka meminta saya untuk membunuh kalian berdua. Ternyata dia juga ingin membunuhku." Keluarga Schultz membuat trik yang sangat bagus untuk menghilangkan Gerindra dan membunuh semuanya. Sophie berpikir bahwa Zakir akan menembaknya dan ibunya secara langsung. Tetapi dia tidak mengira Zakir tiba-tiba melihat ke kaca belakang dan memarahi keluarga Schultz dengan kebencian. Jadi dia menoleh tanpa sadar, dan segera melihat dua truk besar yang semakin dekat. Dengan IQ-nya, dia hampir segera memahami situasi di depannya. Dia tersenyum pahit dan berkata kepada Zakir, "Kamu tahu bahwa keluarga Schultz akan membunuh bahkan anggota keluarga mereka sendiri. Kamu seharusnya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah membiarkanmu hidup-hidup." Zakir tampak putus asa dan bertanya, "Kamu benar, aku benar-benar ditipu oleh keluarga Schultz sebagai seorang pria bersenjata." Setelah berbicara, Zakir tiba-tiba menjadi sangat marah, menangis dan memarahi. "Kalian keluarga bodoh. Apa-apaan kalian? Kalian semua keluar untuk bercampur. Setidaknya moralitas harus selalu dipertahankan, kan?" Sophie mencibir, "Kamu sendiri pembunuh yang dengan mudahnya mengambil nyawa orang lain dengan mengambil uang dari orang lain. Apa yang kamu bicarakan di sini?" Zakir membentaknya dengan marah. "Sialan, berhenti berbicara omong kosong padaku. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu." Sophie tersenyum sedih, dan berkata tanpa menyerah,
Tembak saja untuk memberikan kesenangan. Tembak sampai mati jauh lebih baik daripada ditabrak truk menjadi sekaleng daging manusia dan mati kesakitan. Ketika Zakir mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia seorang gangster yang sudah menghilangkan banyak nyawa, dia juga takut mati dan takut akan kesakitan. Jika dia akan mati dalam kecelakaan mobil, dia akan mati perlahan setelah tertabrak. Maka lebih baik dia mati cepat. Melihat Zakir benar-benar panik, Sophie berkata dengan ekspresi penuh penghinaan. Kenapa? Kamu biasanya membunuh orang seperti mati rasa, tapi sekarang kamu takut mati. Zakir mengabaikan Sophie dan bertanya, kamu tidak takut mati? Bab 2440. Sophie berkata dengan dingin, kalau memang tidak bisa dihindari, apa maksudnya takut? Bisakah kamu melarikan diri? Zakir tiba-tiba terdiam. Apa yang dikatakan Sophie tidak salah. Dalam situasi ini, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Jika mobil tidak bisa bergerak, akan lebih buruk lagi jika turun. Jika tubuh manusia ditabrak langsung oleh truk berat, itu pada dasarnya akan menjadi daging cincang. Saat ini, Sophie berkata, kamu membawa bom di tubuhmu. Ledakkan saja, kematian cepat bisa menghilangkan banyak rasa sakit. Zakir tersenyum pahit. Saya tidak punya bom sialan. Itu semua palsu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil detonator, menekannya berkali-kali, lalu berkata dengan wajah pahit, lihat, tidak ada reaksi yang sama sekali. Sophie tidak pernah berpikir bahwa Zakir ini adalah sampah dari awal hingga akhir. Ketika dia berpikir bahwa dia dan ibunya akan dimakamkan di terowongan ini karena orang ini, dia tentu saja sangat menolaknya. Namun, pada saat ini, dia juga menyadari bahwa dia dan ibunya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Masih ada puluhan detik di jendela kehidupan yang tersisa untuknya. Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan getaran kuat yang disebabkan oleh dua truk heavy duty yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, tangannya menggenggam erat Helen di dekatnya. Pada saat yang sama, helikopter yang ditumpangi Charlie sudah menukik dan muncul di sisi lain gunung. Helikopter terus mengurangi ketinggiannya di atas terowongan di ujung ini. Saat semakin dekat ke tanah, kecepatan turun pilot menjadi lebih perlahan dan lebih berhati-hati. Baru saja, melihat Rolls-Royce masuk dan dua truk besar masuk, Charlie langsung menyadari rencana pihak lain. Keluarga Schultz pasti ingin membuat kecelakaan lalu lintas yang serius dan menyelesaikan Helen, Sophie dan Zakir sekaligus. Di terowongan, tidak mungkin bagi orang ketiga ini melarikan diri sama sekali. Oleh karena itu, Charlie terus mendesak pilotnya, turun lebih cepat. Jika lambat, saya khawatir akan terlambat menyelamatkan mereka. Pilot berseru, Tuan, terdapat radar di bagian bawah helikopter, yang mendeteksi jarak dengan tanah secara real-time. Begitu memasuki jarak 20 meter, kecepatan turun akan diperlambat secara paksa dalam jarak aman. Saya tidak bisa lebih cepat. Charlie melihat ke tanah, dan tingginya sekarang tampak seperti 1/4 meter, setidaknya setinggi 5 lantai. Pada tingkat penurunan ini, dia harus menunggu setidaknya 20 hingga 30 detik sebelum mendarat. Jadi, Charlie segera melepaskan sabuk pengamannya, membuka pintu kabin, dan berkata kepada Ishak, minta seorang pria dengan pistol yang menjaga pintu masuk terowongan. Siapapun yang berani mendukung, langsung tembak. Ishak bertanya, Tuan, apakah Anda akan? Sebelum dia selesai berbicara, Charlie sudah melompat keluar dari helikopter. Untuk Charlie, meskipun dia belum pernah melompati ketinggian ini, dia terus makan banyak pil peremajaan untuk meningkatkan fisiknya. Dia juga memiliki energi spiritual sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, dia sangat yakin dengan kekuatan fisiknya saat ini. Tidak akan ada masalah yang mencapai ketinggian itu. Betulkah? Charlie melompat dan jatuh berat di jalan raya dalam sekejap mata. Meskipun kakinya mengalami dampak besar dalam sekejap, masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi oleh tubuh. Pada saat mendarat, dia tidak berani menunda, dan dengan cepat membongkar pintu masuk terowongan. Pada saat ini, dia mendengar suara tabrakan besar dari dalam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati.
Sampai jumpa di novel selanjutnya.